Berjumpa kembali di mata pelajaran Sosiologi. Halo teman-teman kelas 11, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Oke, apa saja sih yang mau kita pelajari? Nah, yang pertama ada kemiskinan sebagai masalah sosial, yang kedua kriminalitas sebagai masalah sosial, yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Dan yang keempat, ketidakadilan sebagai masalah sosial. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai kemiskinan sebagai masalah sosial. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari ahli-ahli mengenai kemiskinan. Yang pertama ada Gillen dan Gillen, ya. Yang kedua ada menurut Kuncoro, Brandlett, dan Levita. Nah, Gillen dan Gillen mengatakan bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Menurut Kuncoro sendiri, kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kalau menurut Brandlett, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Yang terakhir, menurut Levitan, kemiskinan itu merupakan kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Nah, teman-teman, ada dua bentuk kemiskinan menurut Baswir dan Sumo Diningrat. Ada yang namanya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan absolut itu apa? Merupakan sebuah keadaan orang-orang miskin yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ya, jadi maksudnya dia di bawah garis misalnya gaji di bawah UMR dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya. Nah, kalau kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Ya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kemiskinan menurut Baswir dan Sumo Diningrat. Bentuk-bentuk kemiskinan sebenarnya ada 3, ya. Nah, ada yang namanya kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Kalau natural itu kemiskinan yang keadaan miskin itu dari awal memang sudah miskin, gitu ya. Jadi memang miskin natural ini disebabkan karena faktor-faktor alami, bisa karena cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Yang kedua, kemiskinan kultural itu karena gaya hidup, kebiasaan hidup, budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak pernah merasa kekurangan. Nah, seorang miskin karena faktor budaya itu contohnya misalnya karena malas, boros, dan tidak disiplin. Yang terakhir ada kemiskinan struktural. Nah, di sini kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Karena kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Nah, teman-teman, jika menurut Henry George, penyebab utama kemiskinan itu adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Nah, pandangan ini itu muncul pada saat kepemilikan tanah menjadi tolok ukur kekayaan pribadi. Nah, maka Karl Marx mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Nah, sementara Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut deret ukur. Nah, sedangkan produksi bahan makanan meningkat menurut deret hitung.
Nah, jika kita melihat dari faktor-faktor kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan ada 4. Faktor pribadi, geografis, ekonomi, dan sosial. Nah, pribadi itu misalnya apa sih? Misalnya karena penyakit misalnya karena penyakit mental, kemiskinan, kemudian kecelakaan, buta huruf, kemalasan, boros, demoralisasi, misalnya seperti itu. Faktor yang menyebabkan kemiskinan secara pribadi. Kalau secara geografis itu misalnya karena iklim dan cuaca yang kurang baik, misalnya menjadikan bahan pertanian atau perkebunan jadi tidak bagus hasilnya, misalnya seperti itu. Sumber daya alam yang tidak memadai, bencana alam misalnya. Kalau faktor ekonomi, sebab-sebab pertanian, misalnya distribusi kekayaan yang tidak merata, depresi ekonomi, pengangguran, penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Faktor sosial, misalnya nih, sistem pendidikan yang kurang baik, perumahan dan salah kelola rumah tangga. Nah, sebenarnya dalam mengatasi masalah kemiskinan ini ada Perpres nomor 166 tahun 2004 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah, penanggulangan kemiskinan itu adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka sebenarnya sebelum kita beralih ke kriminalitas, strategi untuk menanggulangi kemiskinan itu apa sih? Misalnya dari pemerintah misalnya. Ada program Simpanan Keluarga Sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kriminalitas sebagai masalah sosial. Nah, teman-teman, kriminalitas itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Namun tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Karena penyimpangan itu menjadi kejahatan, penyimpangan itu bisa menjadi kejahatan ketika lembaga masyarakat yang menunjuk penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang. Ya. Nah, bentuk-bentuk kriminal tentu kalian tahu ya, bentuk-bentuk kriminalitas misalnya nih pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pelanggaran sumpah, kemudian korupsi, intimidasi, penyalahgunaan obat-obatan. Nah, sebenarnya gejala kriminalitas itu berkembang dalam masyarakat. Yang berkembang dalam masyarakat itu yang kita tahu adanya istilah yang namanya kejahatan kerah putih, ya. Jadi kejahatan kerah putih itu adalah kejahatan elit, ya. Dia adalah kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang punya status atau jabatan yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Ya, misalnya nih ada kasus pencucian uang atau penggelapan uang yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, faktor pendorong kriminalitas itu ada 5 hal, ya. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, ya, misalnya seperti perang dan bertambahnya pengangguran, pemerintah yang lemah dan korup, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi, pengembangan sikap mental yang keliru, kemudian kurangnya role model dan orang yang dituakan. Nah, Surjono Sukamto dia menyatakan bahwa tindakan kriminal itu disebabkan karena kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku lain seperti proses imitasi, persaingan, pertentangan, dan kebudayaan. Maka di sini sebenarnya ada 2 penjelasan teoritis mengenai munculnya kriminalitas. Ada yang namanya teori asosiasi diferensial dan ada teori ketegangan. Nah, teori asosiasi diferensial itu dari Edwin H. Sutherland, dia bilang bahwa kriminal itu merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Yang kedua itu merupakan teori ketegangan. Nah, teori ketegangan itu dari Merton. Dia mengatakan bahwa penyimpangan itu terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan
yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Misalnya, ada seseorang yang pengen kaya nih, tapi dia dengan cara mencuri atau merampok, misalnya seperti itu. Nah, kalau Robert Merton, ya, dia menulis buku Social Structure dan Anomy. Nah, buku ini yang menjelaskan mengenai teori ketegangan atau strain theory. Nah, di sini dia terbit di tahun 1938. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, cara mengatasi segala bentuk kriminalitas sebenarnya ada dua cara sih. Ada preventif dan represif. Kalau preventif itu adalah mencegah, ya. Jadi dengan cara yang lebih halus. Kalau represif itu dengan cara yang keras, ya. Nah, di sini para sosiolog itu menekankan bahwa kriminalitas itu terjadi dalam konteks sosial. Nah, dalam menghadapi kriminalitas, sebenarnya pendekatan sosiologis tidak fokus pada pada pelakunya. Jadi, fokusnya pada lingkungan sosial di mana kriminalitas itu terjadi. Nah, oleh karena itu, cara yang baik untuk mencegah dan mendeteksi kriminalitas adalah membangun sebuah konteks sosial yang membuat kejahatan itu sulit terjadi. Artinya kita bisa saling interaksi, komunikasi, kerjasama, ya. Kita bisa akrab satu dengan yang lain, itu meminimalisir terjadinya kriminalitas. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi itu biasanya menjadi salah satu isu utama dari setiap sistem sosial. Jadi sejak dulu para filsuf telah memperdebatkan etika koeksistensi kekayaan besar dan kemiskinan. Nah, analisis politik menekankan hubungan antara kemakmuran ekonomi dan pengaruh politik. Kesenjangan sosial ini muncul secara alami atau ditentukan oleh manusia. Jadi memang teman-teman antara kesenjangan sosial dan stratifikasi sosial itu ada kaitannya ya. Karena memang dia punya pola-pola kesenjangan yang bisa menghasilkan dalam stratifikasi. Jadi memang secara etimologi kesenjangan itu tidak seimbang, tidak simetris dan berbeda. Maka di sini bisa mencakup politik dan budaya, kemudian adanya isu kewarganegaraan, pemerintah, dan keadilan sosial. Nah, pola kesenjangan ini sebenarnya bisa kita pahami dari sisi stratifikasi, itu kita bisa lihat dari hak-hak istimewa. Ya, dari orang yang punya kuasa, orang yang berkepemilikan, memiliki sesuatu, kemudian prestis. Nah, makanya di sini ada dua bentuk-bentuk kesenjangan sosial ekonomi. Ada kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Nah, kalau kesenjangan klasik itu dia mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kalau kesenjangan baru itu mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentan pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika dan identitas dinamika. Jadi memang teman-teman semuanya ini akan mengakibatkan peningkatan heterogenitas dalam stratifikasi sosial, gitu ya. Jadi memang dalam kesenjangan ini mengacu pada cara mengkategorisasikan orang, ya, berdasarkan karakter, usia. Oh, ini usianya berapa? Oh, ini jenis kelaminnya apa? Oh, ini kelas apa, ya kan? High class, middle class, lower class misalnya. Etnisnya apa, misalnya seperti itu, ya. Nah, hal-hal ini itu berkaitan dengan akses ke berbagai layanan dan produk sosial.
Ya, seperti pasar tenaga kerja, misalnya nih, orang yang punya status pendidikan di S1 misalnya, dia akan punya kriteria pekerjaan di bidang ini. Yang lulusan SMA di bidang ini misalnya seperti itu. Sumber pendapatan juga akan berpengaruh terhadap itu. Pasar perumahan, pendidikan, sistem kesehatan. Orang bisa mampu untuk membeli asuransi mandiri selain BPJS misalnya. Itu akan mendapatkan layanan tersendiri misalnya. Dan bentuk-bentuk perwakilan dan partisipasi yang lain. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, kita bilang bahwa ada 3, ya. Menurunnya pendapatan per kapita itu merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Nah, yang kedua itu tidak meratanya pembangunan antar daerah sebagai akibat dari kebijakan politik dan kurang siapnya sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Nah, di sini merupakan akibat sebagai sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Nah, teman-teman, jadi di sini sebenarnya kunci utama untuk bisa mengatasi kesenjangan itu adalah memberikan akses, ya. Ini adalah salah satu kunci utamanya untuk mengatasi kesenjangan. Ya, tapi memang di sini tidak semua orang ya bisa menikmati fasilitas atau bisa diberi kesempatan untuk mengembangkan, tergantung dari orang itu sendiri dan tergantung bagaimana cara orang tersebut untuk mendapatkannya, ya. Nah, makanya ada sikap perilaku individu dan kelompok yang sesuai dengan upaya-upaya tersebut. Ya, ada 4 hal. Ada salah satunya hidup sederhana, peduli dengan nasib warga, ada meningkatkan pendidikan, menghargai kreativitas dan hasil usaha orang lain. Ya, nah lalu kalau upaya pemerintah sebenarnya apa sih, kok dari individu saja? Pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan, ya. Ada pelatihan kewirausahaan, kemudian ada menggalakkan UMKM, memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang terakhir ini adalah ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, ketidakadilan ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Maka di sini ada yang namanya bentuk-bentuk ketidakadilan, ada 4 ya. Stereotype itu adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Nah, stereotype ini menunjukkan perbedaan kategori kami dan mereka. Kami dikaitkan dengan kelompok superior, sedangkan mereka dikaitkan dengan kelompok inferior, ya. Jadi memang untuk stereotype ini memang ada sebuah pemberian sifat atau anggapan, ya. Misalnya kayak kelompok in group dan out group, ya. Itu muncul di dalam stereotype. Nah, yang kedua ada marginalisasi. Marginalisasi itu merupakan proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial yang lain. Yang ketiga ada subordinasi atau penomorduaan. Itu adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Nah, umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok-kelompok yang minoritas, ya. Yang keempat ada dominasi. Dominasi ini adalah hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Nah, bentuk-bentuk dominasi itu antara lain ada perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan despotisme. Nah, ketidakadilan ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi teman-teman,
bagaimana cara kita untuk bisa bersikap adil ya terhadap semua orang. Bersikap adil itu tidak mudah ya. Jadi memang dari bentuk-bentuk ketidakadilan ini memang sangat berpotensi untuk merugikan merugikan orang lain ya dalam sisi kompetisi ya. Jadi adanya eksploitasi, kekerasan, diskriminasi terhadap kelompok yang tidak mempunyai keunggulan ya secara struktural dan sistemik. Oke, teman-teman, demikian kita belajar mengenai berbagai jenis-jenis permasalahan di ranah publik. Terima kasih teman-teman sudah mempelajari, sudah menyimak video ini, sudah mempelajari materi ini dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.